Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Apakah kalian sudah mendengarkannya? 2 hari lalu, Jang Kuan Yuk membantai SMA Sorok sendirian. Ucap para murid yang tergabung dalam aliansi perlawanan SMA Gun Hitachi. Menurut firasatku, Jang Kuan Yuk tidak akan berhenti sampai SMA Sorok. Kalau kita terlalu hati-hati, lama-lama kita juga akan kena, ucap pria mohak itu. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita bersatu untuk menyerang SMA Gun terlebih dahulu. Kenapa tampang kalian seperti pengecut begitu? Jangan takut bodoh. Selain Jang Kuan Yuk, mereka semua cuma pecundang, ucap salah satu murid itu. Sialan, kau pikir kami tidak tahu? Justru masalahnya Jang Kuan Yuk itu. Bangsat. Makanya, ayo kita rapat tentang rencana menghabisi si anjing itu, ucap pria lainnya. Aku tidak ikut. 20 orang SMA Sorok saja habis olehnya sendirian. Bagaimana kita mau menang? Seseorang dari dalam pun memaki mereka. Hei bego, siapa yang suruh lawan dia secara frontal? Bikin jebakan dari belakang? Lempar dia batu dari atap? Atau apakah? Pokoknya kita serang dia sekaligus. Bodoh sekali obrolan kalian ini. Dia lalu mengajak murid lainnya untuk patungan. Dia mengatakan bahwa di zaman sekarang tidak ada yang mustahil jika memiliki uang. Orang itu adalah yang terkuat di SMA Sorok. Namun dia salah satu yang kalah telak pada malam Kuan Yuk menghabisi para murid dari SMA Sorok. Scene lalu memperlihatkan SMA Gun kali ini. Terlihat Hyongjo yang sedang dituangkan air oleh Kuan Yuk. Sampai saat ini dia masih belum bisa mempercayai semua situasi ini. Ada lagi yang kamu butuhkan? Tanya Kuan Yuk pada Hyunjo. Hyunjo hanya bisa menggelengkan kepalanya karena takut sama si Kuan Yuk itu kawan-kawan. Awalnya, Kuan Yuk juga enggan dan tidak langsung menuruti begitu saja. Terlihat Kuan Yuk yang sedang memaki Hyunjo yang menyuruhnya menuangkan air. Diperintah seperti itu tentu saja membuat Kuan Yuk naik darah. Bisa-bisanya anak buangan seperti Hyunjo memerintahnya seperti itu. Coba saja bicara padaku lagi, akan kucabut semua gigimu bangsat, ancam Kuan Yuk pada Hyungjo. Oh, bocah ini. Perkataan macam apa itu di hadapan yang mulia? Ucap guru Hwajin yang tiba-tiba muncul lagi dia kawan-kawan. Peri pelindung raja, Sailor Jin. Atas nama cinta dan keadilan, aku akan menghukummu. Ucap guru Hwajin yang meniru seorang peri. Shalalalalala, cha 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 cha. Guru Hwajin lalu menggesek-gesekkan bulu-bulu itu di hidung Kuan Yuk. Tentu saja itu membuat Kuan Yuk menjadi bersin. Pada saat dia bersin, dia langsung merasakan kesakitan karena tulangnya yang retak itu masih belum sembuh. Guru Hwajin lalu memberikan tongkat bulu itu kepada Hyungjo. Terimalah ini yang mulia. Ini adalah tongkat bulu ayam raja yang bisa menghukum kejahatan apapun. Scene lalu memperlihatkan Kuan Yuk mengajak anak teknik mesin dan teknik listrik untuk bekerja sama dan mengeroyok guru Hwajin. Kuan Yuk sangat yakin jika mereka mengeroyok guru Hwajin, dia pasti akan kalah oleh mereka. Cuma gara-gara 1-2 orang kalah, kalian langsung ciut. Makanya sekolah kita jadi begini. Kalau semua orang menyerang dengan kompak, kita bisa menghabisinya, ucap Kuan Yuk.
Namun terlihat para murid itu sepertinya sudah tidak tertarik lagi untuk berurusan dengan dunia baku hantam. Mereka berpikir bahwa Kuan Yu sendiri kalah. Untuk apa mengajak mereka semua? Bahkan mereka menilai Kuan Yu sama lemahnya seperti mereka. Bocah ini, seru juga mengisi kepalamu yang kosong melompong, ucap Honggi. Harusnya kau bilang otakku encer, sialan, balas Hongsung. Honggi lalu menantang Hongsung jika berhasil naik tingkat, dia harus mentraktirnya Tang Xiuyuk. Hongsung mengiyakan tantangan tersebut, bahkan dia akan mentraktirnya lebih dulu. Kalau begitu, traktir dulu kola buat uang muka, oke? Hah, preman ini bangsat juga dia. Sambil tertawa, dia menjawab si Honggi. Para murid saat ini terlihat begitu ceria. Bahkan mereka yang biasanya baku hantam saat ini dapat berbaur dan tertawa bersama. Kuan Yu adalah seseorang dengan kekuasaan yang kehilangan kekuatannya. Sudah tidak ada artinya lagi dia di depan semua orang. Yang berubah bukan hanya Kuan Yu saja. Setelah 2 minggu tersiksa di tempat yang sama, pembatasan antara jurusan teknik listrik dan otomotif hilang secara total. Jika seperti ini terus, mungkin sekolah Gun akan baik-baik saja walaupun Hua Jin pergi kecuali Hyongju yang tetap memiliki ketakutannya sendiri. Bagaimana tidak, selama ini dia sudah menjadikan Kuan Yu sebagai pelayannya. Pak Kepsek yang melihat perubahan drastis tersebut tentu saja cukup senang. Dia benar-benar puas melihat perubahan yang ada pada anak-anak saat ini. Tak ada lagi baku hantam yang biasanya dia lihat setiap harinya. Bahkan anak paling bermasalah, Yang Kuan Yu, juga menjadi tenang sekarang, ucap kepala sekolah. Kalau melihat murid-murid introspeksi seperti ini, aku jadi merasakan hikmahnya menjadi guru. Bukankah begitu, Pak Hua Jin? Lanjutnya pada guru Hua Jin. Namun guru Hua Jin hanya tersenyum saja dan berkata, Bapak kepala sekolah, walaupun Anda sudah berumur, ternyata Bapak polos juga ya. Apa Bapak pikir anak-anak itu benar-benar sudah introspeksi? Ucap guru Hua Jin. Sin lalu memperlihatkan di sore harinya. Terlihat Kuan Yu yang sedang membawakan tas dari Hyongju. Kuan Yu, kau tak perlu membawakan tasku sampai di luar sekolah, ucap Hyung. Sudahlah, bukannya ini aturan sekolah yang baru. Lagi pula, kau sudah hidup seperti ini selama 3 tahun. Jawab Kuan Yu yang sepertinya tidak mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Di pikiran Hyongju, Jang Hwang-yuk saat ini benar-benar telah berubah. Apakah benar dia sudah sadar setelah dibuang oleh pengikutnya sendiri? Kuan Yu yang memegang tulangnya yang retak lalu bergumam. Sudah 2 minggu sejak hari itu. Tulangku sudah hampir sembuh. Aku tak pernah sesabar ini sejak dilahirkan. Wajah menjijikan itu sampai muncul dalam mimpiku. Aku akan menghancurkannya besok. Selanjutnya anak-anak itu akan kubunuh mereka semua. Di perjalanan, keduanya lalu diteriaki oleh murid dari aliansi anti SMA Gun. Wah, anjir, ini lebih mengejutkan dari UFO, ucap si pria yang malam sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Kuan Yu. Monster SMA Gun, Jang Kuan Yu, membawakan tas anak buangan. Apa ini semacam pertunjukan baru? Ucapnya sambil tertawa menghina. Kuan Yu tentu saja tidak tahan oleh provokator yang dilontarkan oleh orang itu. Dia bertanya, apakah mereka mengajak berkelahi? Lalu dijawab oleh si tangan patah itu bahwa bukan hanya berkelahi saja, dia juga mau membalas dendam kepada Kuan Yu. Hanya dengan 3 orang, 30 orang saja tidak cukup untuk mengalahkanku. Percaya diri sekali kalian bangsat, ucap Kuan Yu kepada mereka bertiga. Brengsek, tentu saja aku percaya diri, balasnya. Seseorang yang tiba-tiba muncul dari arah belakang mereka lalu berkata, percaya dengan uang sendiri lebih tepatnya. Dunia ini semakin maju tahu. Kalau punya uang, kami bisa menghabisi bocah-bocah sepertimu, ucap orang itu yang mana mereka disebut sebagai jasa paman. Hal tersebut tentu membuat si Hyongju menjadi panik dan begitu ketakutan.
"Hai nak, jadi kau yang berlagak paling kuat di sini ya?" tanya preman itu. "Harusnya kau tahu batasan. Kalau tidak, ya jadinya begini. Akhirnya kami datang untuk memberimu." Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tinju Kuan Yuk sudah ada di depan wajahnya. Langsung muncrat tuh darah dari mulut si preman tadi, kawan-kawan. Memangnya kenapa kalau kalian mafia? Badan kalian dari besi. Mafia atau bukan, semuanya akan mampus kena tinjuku, ucap Kuan Yuk yang tanpa basa-basi langsung menghajar preman tadi dan sekarang juga melancarkan tinjunya ke arah pemimpin preman itu. Namun sayang kawan-kawan, preman itu dapat dengan mudah menahan dan menangkap tinju si Kuan Yuk. "Anak muda, kekuatanmu boleh juga," ucap preman itu. "Tapi kau pikir bisa jadi yang terkuat cuma dengan kekuatan sebatas ini?" Kuan Yuk pun dibuat kaget karena preman itu bisa menahan tinjunya. Preman itu mengatakan waktu sekolah dulu, dia jauh lebih kuat di atas Kuan Yuk. Wah! Dihantam kini Kuan Yuk tepat di tulangnya yang belum sembuh total itu. Langsung muncrat darah si Kuan Yuk ini, kawan-kawan. Preman itu beranggapan bahwa meskipun dia dibayar, rasanya tetap tidak enak juga. Apalagi dia dibayar untuk menghajar junior alma maternya sendiri. Mendengarkan perkataan preman itu membuat Kuan Yuk bertanya-tanya, siapa sebenarnya preman ini? "Seingatku, 8 tahun aku sudah lulus dari SMK Kun. Waktu itu, semua orang di sekitar memanggil kami pasukan Mongol. Dan aku sendiri dijuluki Great Khan," ucap preman itu. Kau Great Khan dari Gun yang menguasai seluruh distrik ini 8 tahun yang lalu. Senior, kau tahu apa topik yang paling hangat di sini? Semuanya penasaran soal siapa yang lebih kuat antara aku dan kau. Kuan Yuk lalu bangkit dan kembali untuk menyerang Great Khan Gun. Namun sayangnya, Great Khan memang bukanlah tandingan bagi Kuan Yuk. Mungkin juga karena ini efek dari lukanya yang belum pulih sepenuhnya, kawan-kawan. "Hah, siapa yang lebih kuat ya? Jangan mimpi kau," ucap Great Khan sembari melayangkan tinjunya. "Di zamanku, kau bahkan tidak akan masuk 10 besar. Kau itu cuma lahir di zaman yang tepat." Tepat di leher Kuan Yuk, tinju si Great Khan itu mendarat. Ini kalau asli mati tuh orang, kawan-kawan. Ya kalau ditinju bagian leher depannya dengan sekuat tenaga sih. Si pengarang lalu membawa kita untuk mengenal lebih dalam tentang Kuan Yuk. Diceritakan bahwa Kuan Yuk pertama kali baku hantam pada saat dia masih kelas 1 SD. Pada saat kecil dulu, Kuan Yuk sering menjadi bahan ejekan anak-anak seusianya. "Si anak kontrakan datang lagi. Sudah kubilang, jangan main di sini. Sudah ngontrak murah. Gak tahu malu apa kau ini," ucap si anak belagu itu. Mereka semua membuli Kuan Yuk dan menganggapnya sebagai gelandangan di apartemen mereka. "Tahu nggak apa yang ibuku bilang tentang keluargamu? Sudah tahu miskin, malah keliaran kesana kesini," ucapnya sambil tertawa. Bangsat memang, kawan-kawan. Kuan Yuk tentu dibuat naik pitam mendengar perkataan tersebut. Dia lalu menarik dan menghajar anak tersebut. Jika menghina dirinya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun tidak, ketika menghina keluarganya, dia tidak bisa memaafkan orang-orang tersebut. "Makanya, didik anakmu dengan benar. Maaf. Kami mohon, maafkan kami," ucap ibu dari Kuan Yuk pada orang tua bocah songong itu. Memang bahansat sih, kawan-kawan. Memang jadi orang tua ini orang apa ya, kayak tai memang. Anak sama mama sifatnya sama aja, kawan-kawan. Deril pohon tidak jatuh dari buahnya. Salah. Deril buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Orang tidak punya memang suka kurang ajar, ucap orang tua itu. Ya, bahansat ya kawan-kawannya. Memang terkadang kita tuh diam-diam saja, tapi selalu diganggu dan dihina. Giliran kita melawan,
kitalah yang disalahkan. Ya gimana ya kawan-kawannya? Orang-orang lebih melihat saat kita berontak dan akan mengatakan bahwa kita kurang ajar dan tukang berontak. Tapi mereka tidak pernah melihat atau bahkan tidak mau tahu seberapa sabar kita selama ini. Sejak saat itu pula Kuan Yu tersadar. Selama dia pintar untuk berkelahi, dia tidak akan disepelekan. Orang-orang selalu menghinanya sebagai orang yang kurang pendidikan. Namun, jika dia bisa berkelahi, dia bisa menghabisi dan membuat mereka yang menghinanya lari bahkan sampai terkencing-kencing karena dialah puncaknya. Kembali ke masa sekarang, di mana Kuan Yu yang sudah terlihat benar-benar berantakan dan berlumuran darah. Ini pertama kali ada orang yang tidak mempan dengan tinjunya. Takut, tentu saja Kuan Yu saat ini merasa begitu ketakutan. Buak! Preman itu lalu mendaratkan lagi tinjunya di wajah Kuan Yu. Berlumuran darah sudah wajah Kuan Yu dihajar oleh preman tersebut. Tak mampu dia untuk melawan kawan-kawan. Hentikan. Aku mohon hentikan. Aku mengaku kalah, ucap Kuan Yu dengan begitu lemahnya. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi. Tidak, bahkan aku tidak akan berkelahi lagi. Jadi kumohon lepaskan aku, ucap Kuan Yu yang memohon pada preman-preman tersebut. Anak-anak nakal itu terlihat begitu puas dan bahagia melihat Kuan Yu yang dihajar habis-habisan oleh preman bayaran mereka. Si preman bertanya pada mereka bagaimana pelayanannya. Tentu saja mereka semua serentak mengangkat jempolnya. Uang memang yang terbaik, bahkan Kuan Yu sampai tidak berkutik ucap mereka. Para preman itu sepertinya belum puas dan tidak ingin melepaskan Kuan Yu begitu saja. Menurutnya, orang seperti Kuan Yu tidak akan kapok dan akan mengamuk lagi jika sudah sembuh. Dia kemudian meminta bayaran sedikit lagi untuk memastikan bahwa mereka akan aman hingga mereka lulus. Terlihat Kuan Yu yang saat ini wajahnya sudah dipenuhi oleh darah dan air mata. Benar-benar hancur si Kuan Yu ini kawan-kawan. Mana si psikopat guru Huajin, entah kemana lagi dia. Biasanya orang itu suka muncul tiba-tiba ya kawan-kawannya. Scene lalu memperlihatkan di sebuah gedung yang masih dalam pengerjaan. Terlihat pula Kuan Yu yang saat ini tangannya begitu gemetaran dipegang dan ditahan di lantai. Para preman itu berniat untuk menghancurkan tangan si Kuan Yu itu kawan-kawan. Lepaskan aku mohon, ucap Kuan Yu. Berisik, diamlah sedikit, kau tidak akan mati, ucap preman yang wajahnya tadi sampai ditinju oleh Kuan Yu. Terlihat pula ada Hyungjo yang sudah ikut diseret agar dia tutup mulut. Kami hanya akan mematahkan tanganmu, sabarlah. Bertingkahlah seperti lelaki tulen bangsat, ucap preman tersebut. Hyungjo yang menyaksikan pemandangan itu tentu saja menjadi sangat panik dan juga ketakutan. Dia lalu melamun dan bergumam. Sebelumnya, aku tidak pernah mengobrol dengan Jang Kuan Yu. Tapi, gara-gara sistem yang dia buat, aku terus menderita selama 3 tahun belakangan ini. Kehidupan sekolahku hancur hanya karena aku tidak bisa berkelahi. Selama ini, aku terus membenci dan mengutuknya. Tapi, kumohon, beri aku kesempatan sekali saja, ucap Hyungju yang jatuh di dalam lamunannya melihat para preman itu yang sudah akan menginjak tangan Kuan Yu hingga patah dan hancur. Brak! Hyungju berhasil melompat dan menghadang injakan yang akan menghancurkan tangan Kuan Yu. Ya jelas ya kawan-kawan ya, langsung muntah darah si Hyungju itu. Tepat di hadapan Kuan Yu hanya demi menyelamatkannya. Kuan Yu bahkan geritkan, dibuat bertanya-tanya mereka. Apa yang dilakukan bocah satu ini? Maafkan aku senior, meskipun aku membenci Kuan Yu, tapi ini sudah kelewatan. Ini sudah cukup bukan? Ucap Hyungju yang mencoba menghentikan para preman itu. Salut sama si Hyungju ini kawan-kawan. Meskipun dia membenci seseorang, tapi itu tidak membuat sisi kemanusiaannya hilang di telan kebencian. Patut dicontoh ini kawan-kawan.
Grid Kan lalu mengingatkan Hyungju untuk minggir karena dia tidak akan bertele-tele, dan jika Hyungju tidak minggir, dia akan menghajarnya juga. Ditampar dia kali ini kawan-kawan. Hanya sebuah tamparan dari preman itu sudah langsung menjatuhkan Hyungju. "Ku bilang minggir, ya minggir bangsat," ucap Grid Kan yang mulai jengkel juga dia kepada Hyungju. Hwanyuk yang melihat Hyungju, si murid paling lemah di sekolahnya itu, mencoba untuk melerai dan menyelamatkannya, hanya terdiam tak percaya. Dia berkata di benaknya, "Mengapa? Bocah itu, mengapa dia mau menolongku? Memang ini menguntungkan bagiku, tapi dia kan tidak ada hubungannya denganku." Begitu heran dan bertanya-tanya si Hwanyuk ini melihat tindakan dari Hyungju. Jam tangan Hyungju lalu menampilkan detak jantung dan kondisi dari Hyungju saat ini kawan-kawan. "Oe, oe, oe." Suara notif masuk di HP itu. Anak bayi sedang kesakitan. Keterangan yang ada pada notif tersebut. Ternyata itu Ibu Hwajin ya kawan-kawan. Kocak juga guru Hwajin ini buat notif. Hwajin yang sedang melatih kebugaran tubuhnya kemudian mengambil dan mengecek notif tersebut. Tentu saja guru Hwajin paham apa yang sudah terjadi. Dia menghentikan latihannya dan segera ke lokasi sesuai yang ditunjukkan di notifnya. Kembali ke tempat Hwanyuk dan Hyungju. Hyungju saat ini sedang dihajar habis-habisan dan tanpa henti. Bahkan kondisinya tidak lebih baik dari Hwanyuk saat ini. Anak ini, dia lebih baik dari bocah yang mengaku paling kuat itu. Bisa-bisanya dia masih bertahan setelah 10 menit ku hajar, ucap Grid Kan. Begitu jengkel si Grid Kan itu kawan-kawan. Tidak habis pikir dia, mengapa si Hyungju mau melakukan ini. Yang bahkan dari tampannya saja, Hyungju merupakan seorang pesuruh menurut si Grid Kan itu. Hyungju yang sudah bonyok dan juga babak belur lalu berkata, "Walaupun aku membencinya, tapi semua ada batasannya. Benar kan Pak Guru?" Sudah tiba kini si MC psikopat kita ini kawan-kawan. Guru Hwajin bertanya kepada Hyungju apa yang terjadi dan jelaskan secara singkat. "Mereka disebut jasa paman yang menghabisi berandalan jika dibayar," ucap Hyungju yang tumben bocah ini tidak menangis kawan-kawan. "Oh, preman ya, pantas saja. Mereka terlalu bangkot untuk disebut anak SMA," ucap guru Hwajin. "Apa? Bangkot katamu? Bangsat, kami ini masih 20 tahunan," ucap para preman itu dengan geramnya. "20-an? Kau apakan mukamu? Kenapa terlalu begitu boros?" ucap guru Hwajin yang membuli mereka. Perkataan dari guru Hwajin membuat si preman itu tidak terima. Dia lalu menodong guru Hwajin menggunakan sebuah pisau. Namun yang terjadi adalah guru Hwajin dengan mudahnya mematahkan tangan si preman itu. Setelah mematahkan tangan preman itu, dia lalu meraih kepalanya dan brahak, dihantam kepala preman itu ke lantai kawan-kawan. Auto picah muncrat itu darah. Guru Hwajin tentu lebih menyukai jika mereka semua adalah preman. Jadi dia tidak akan sungkan untuk menghajar para preman itu. "Oke, baguslah kalau kalian semua preman. Kelihatannya aku bisa melepas lelah setelah sekian lama. Karena kalian bukan seorang murid, aku tidak perlu menahan diri, bukan?" ucap guru Hwajin yang dalam waktu singkat sudah membuat preman yang menodongkannya pisau ke arahnya tadi menjadi berlumuran darah. Memang psikopat orang satu ini kawan-kawan. Ngeri. Bagaimana nasib si Grid Kan itu nanti ya kawan-kawan saat diajar guru Hwajin? Penasaran kan? Ya kalau penasaran balik lagi nanti ya kawan-kawan. Soalnya untuk video kali ini Mimin pamit dulu. Saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.